Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah atau bertatap muka, walaupun kita bermuajahnya dalam segi online, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam acara, yaitu cara agar mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah materi ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fahmi. Oke, dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah demi kelancaran acara kita bersama pada malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Roni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua yang berada di Zoom, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bermuajahah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu berada di majelis ilmu. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim. Kita niatkan untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka kita matikan mic terlebih dahulu yang mic-nya masih hidup. Semoga kita bisa khusyuk mendengar, mempraktekkan dan membaca Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya, untuk mengajarkannya. Apalagi surah Al-Fatihah, kita sholat selalu membaca surah Al-Fatihah, sehingga ketika suatu amalan itu tidak sempurna amalan tersebut dengan membaca Al-Fatihah, maka amalan tersebut menjadi wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan ibu-ibu dimatikan semuanya, bapak-bapak dimatikan semuanya. Nanti ada sesi tanya jawab baru dibuka mic-nya. Ketika kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan semua surat dalam Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aroda an yatakallama ma'allah falyaqra al-Qur'an." Siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Nah, inilah landasan kita, niat kita, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita menghafal Al-Qur'an, ketika kita murajaah Al-Qur'an,
ketika kita mengajarkan Al-Quran harus ada dalam diri kita taqarrub ilallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketika kita sudah ada rasa khasyah, takut kepada Allah, sebenarnya itu adalah tanda kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait metode itu Allah yang akan memberikan. Allah yang akan memudahkan kita. Allah yang akan membimbing kita. Min haitsu la yahtasib. Allah akan mengajarkan kepada kita metode dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tentu dari situ nanti kita membutuhkan ikhtiar, kita membutuhkan sarana, kita membutuhkan ilmu. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Maka metode terbaik dalam menghafal Al-Quran, baik itu metode modern maupun metode klasik, dimanapun metode itu, yang pertama tentu adalah niatnya. Metode yaitu metode al-azmu, metode meneguhkan semangat di awal ini saya lihat ada yang baru awal, ada yang sudah 10 hari, ini ada yang karantina 10 hari di Darul Hidayah, ini ada yang baru masuk grup WhatsApp. Nah, semuanya kita undang pada malam hari ini untuk bersama-sama kita menguatkan metode. Maka metode yang paling utama adalah tajdidun niyah. Tajdidun niyah yakni memperbaharui niat kita. Sebagaimana kita tajdidul iman. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Maka begitupun dengan menghafal Al-Quran harus ada tajdid, harus ada pembaharuan, karena al-imanu yazid wa yanqus. Begitupun semangat menghafal Al-Quran itu juga yazid wa yanqus. Maka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penghafal Al-Quran, sebagai seorang yang ingin menghafal Al-Quran, siapapun dia, baik pemula, baik yang sudah hafiz, harus tetap ada semangat murojaah, semangat untuk mengulang bacaan, semangat untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Ini adalah metode-metode yang insya Allah akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala kurang lebih setengah jam saya akan menyampaikan materi sampai 20.30. Nanti ada sesi tanya jawab dan nanti ada sesi praktek. Maka bismillah, pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita hormati majelis ilmu, kita matikan mic supaya tidak mengganggu teman yang lainnya. Nanti ketika tanya jawab baru kita membuka mic. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metode tahfizul Quran atau dalam bahasa Arab disebut dengan manhaju tahfizul Quran. Sebenarnya ini sudah dirumuskan oleh ulama-ulama terlebih dahulu, dan ulama terlebih dahulu tentu mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam istilahnya kita sebut dengan klasik. Kenapa klasik? Karena klasik ini tentu dalam bahasa Arabnya yaitu salaf. Jadi salafi atau salaf itu adalah klasik. Sedangkan metode khalaf atau modern ini kita sebut dengan metode yaitu asri atau khalaf. Nah, ini semua ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Maka pada majelis ini kita kupas, kita praktekkan, kita analisa dan mana yang cocok dengan kita. Karena masing-masing kita tentu berbeda-beda. Ada yang cocoknya dengan metode A, ada yang cocoknya dengan metode B, ada yang cocoknya dengan metode C dan sebagainya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mempraktekkan sebuah metode, maka itu semakin kita mengetahui siapa diri kita. Karena setiap kita mempunyai kecenderungan berbeda-beda. Ada yang mudah menghafal dengan membaca, ada yang mudah menghafal dengan mendengar, ada yang mudah menghafal dengan gerakan tangan. Nah, inilah yang kita sebut dengan kinestetik, kemudian audio, ada yang dengan visual dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, kita simak. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa metode ini. Nanti tergantung Bapak Ibu semuanya memakai yang mana. Nanti juga ada rekomendasi dari saya
mana yang cocok dan mana yang bisa kita praktekkan, khususnya di Darul Hidayah ini, sebuah yayasan yang sudah berdiri dari tahun 2020. Alhamdulillah sekarang di umurnya yang ketiga ini kita mulai membangun pondok tahfidzul Quran. Sudah ada tanah wakaf, nanti bagi yang teman-teman yang ingin sudah ke Ponorogo, ini sudah ada santri yang mukim 1 bulan karantina di Ponorogo, dan insya Allah yang belum datang ke Ponorogo niatkan, yang ingin hadir ke Ponorogo insya Allah bulan depan kita akan mengadakan wisuda akbar, dan pelan-pelan yang baru masuk Zoom, yang baru masuk grup WhatsApp dan sebagainya, kita kenalkan pelan-pelan metodenya, kita kenalkan manhajnya, dan kita kenalkan sistem yang kita pelajari dalam yayasan ini, khususnya di Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada metode. Metode klasik, tentu tidak ada metode yang terbaik selain metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsipnya yang pertama. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran langsung dihafal oleh para sahabat. Nah, ini yang perlu kita gali, ini yang perlu kita praktekkan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan Al-Quran dengan sebuah metode yang luar biasa. Ini yang kita sebut dengan metode talaqi. Bagaimana para sahabat ketika membaca Al-Quran, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca sebuah ayat, para sahabat langsung hafal. Bukan hanya hafal, tapi para sahabat langsung bisa mengamalkannya. Nah, ini yang kurang. Selama ini kita hanya bisa menghafal, tapi kita kurang tadabbur, kita kurang menganalisa ayat tersebut, menghubungkan kejadian tersebut dengan kehidupan kita. Nah, inilah metode klasik. Dan ini kalau kita lihat sejarah bagaimana ada seorang sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW mengajarkan sebuah ayat, wabashiril ladzina amanu, Al-Baqarah misalkan ayat 25. Di situ bukan hanya sahabat menghafal Al-Quran, para sahabat langsung rindu masuk surga. Karena ayat 25 itu tentang surga. Nanti ketika ada ayat tentang neraka misalkan pada An-Naba, nah, ketika ayat tersebut bercerita tentang neraka, maka para sahabat langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah atau ketika para sahabat menghafal ayat-ayat tentang surga, misalkan yang ayat 25 tadi, ataupun pada surah-surah yang lainnya yang kita hafal itu, Al-Mu'minun tentang surga Firdaus, kemudian An-Naba ayat 31 itu tentang orang-orang bertakwa, dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang surga, sehingga itu harus kita ikuti para sahabat rindu masuk surga. Nah, ini metode klasik. Bagaimana dengan metode modern? Nah, tentu metode modern berkembang sedemikian rupa di masa sekarang, apalagi banyak sekali metode. Ada metode tahfiz lidain, biadain, ada tahfiz metode master, semudah tersenyum, ada metode otak kanan, ada bina prestasi insani, ada metode-metode itu semua, dan masing-masing memiliki ciri khas, memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, tapi yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lembaga-lembaga pendidikan yang kita analisa, ternyata masing-masing lembaga punya kelebihan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, tentu ini kembali kepada bagaimana lembaga tersebut mempraktekannya. Alhamdulillah penelitian saya saya menganalisa metode ini, pembelajaran ini, baik di lembaga modern dan di lembaga salaf, yakni penelitian S2 saya merumuskan dalam sebuah tesis. Ternyata memang ada kelebihan, ada kekurangan-kekurangan yang itu perlu kita analisa, perlu kita praktekkan, sehingga ini membuat kita lebih semangat menghafal Al-Quran, lebih membuat kita semangat dalam murojaah Al-Quran. Nah, metode modern sekarang, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan para sahabat langsung hafal ayatnya, dan para sahabat pun juga langsung mengajarkan pada yang lainnya. Nah, inilah metode yang dipelajari di lembaga modern. Khairu tariqati ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik metode belajar adalah mengajar. Nah, inilah metode para sahabat. Mereka belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat untuk mengajarkannya. Maka keluar hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik metode belajar adalah mengajar. Sejalan dengan hadis Rasulullah, khairukum, yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di situ ada sanad, sehingga Rasulullah ketika mengutus para sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran di berbagai daerah. Para sahabat mengajarkan lagi para sahabat yang lainnya, diajarkan kepada tabi'in, lalu kepada tabi'in, sampai kepada dinasti Islamiyah, sampai kepada kita. Ini semuanya adalah bagaimana Al-Quran itu diajarkan secara periwayatan. Nah, periwayatan ini baru kita kenal metode-metode modern. Setiap ulama punya metode. Contoh misalkan Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari, beliau adalah guru besarnya Al-Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnul Jazari? Beliau adalah referensi ulama, profesor di bidangnya di zamannya. Beliau datang dari sebuah negara ke negara yang lainnya. Beliau mengajarkan Al-Quran, beliau mengijazahkan Al-Quran, beliau buat majelis-majelis halakoh-halakoh. Nah, ini adalah metode-metode yang ternyata umat Islam sudah lupa ini. Karena sudah modern sekarang, sudah ada Zoom, sudah ada apa lagi, ada website. Belajar Quran tinggal klik saja. Ternyata itu ada sisi negatifnya juga. Banyak umat Islam malas duduk di majelis ilmu. Banyak umat Islam yang terbuai dengan teknologi, sehingga kajian-kajian sepi dan sebagainya. Tentu ini adalah na'udzubillah, itu kelemahannya kalau kita terlalu mengedepankan metode metode modern. Misalkan sekarang kita sudah ada misalkan aplikasi, apapun aplikasi itu, sehebat apapun, sebagus apapun metode aplikasi itu, tidak ada yang bisa melebihi bagaimana duduknya kita di majelis ilmu. Minimal kita harus bertemu dengan guru kita. Nah, inilah semangat para sahabat dulu. Mereka safar, perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lainnya untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengambil sanad Al-Quran, untuk meminta ijazah Al-Quran, dan ini lalu diajarkan lagi secara turun-temurun. Nah, disinilah kita mulai terbuai dengan teknologi. Apalagi kemarin ada COVID, tentu COVID ini lebih membuat kita terbuai dengan Zoom dan sebagainya. Demi Allah, Yayasan Darul Hidayah di Majelis Ta'lim ini awal mulanya tidak pakai Zoom. Kita kajian kita offline langsung. Nah, tetapi karena tuntutan zaman, ada Zoom, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, ternyata itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Disinilah saya akan menjelaskan kedua metode ini, bagaimana kita mempraktekannya, dan apa yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa dipakai sesuai dengan karakter daripada masing-masing kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 10 menit lagi saya akan menyampaikan apa namanya? Pandangan ini. Nanti setelah itu kita praktek, dan setelah itu tanya jawab, dan setelah itu kembali ke grup masing-masing. Ini saya lihat ada 5 atau 6 grup yang sudah bergabung, yang dari dari Februari, dari Desember kemarin tanggal 1 sudah dibuka grup. Alhamdulillah sudah kita undang lagi, meskipun yang berhalangan mungkin mendengarkan rekaman di YouTube dan sebagainya. Kembali kita kepada metode klasik, metode salaf, bahasa Arabnya metode salaf. Metode ini cocok untuk kita yang hadir di sebuah majelis, yaitu offline, hadir langsung. Karena memang semangatnya berbeda ketika hadir di Zoom ini. Bapak Ibu di rumah tentu bebas dengan keadaan masing-masing, baik sambil-sambilan atau mungkin fokus. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, ketemu langsung dengan guru kita, itu fokusnya biasanya berlebih. Nah, ini kelebihannya. Dan memang Rasulullah tidak ada Zoom ketika itu.
Bagaimana para sahabat setelah sholat langsung mendekatkan kepada Rasulullah. Rasulullah azalkan sebuah ayat lalu dihafal. Nah, ini metode klasik dan ini cocok untuk kita yang berada di suatu tempat. Mungkin Bapak Ibu kalau di Ponorogo bisa hadir ke Darul Hidayah, atau mungkin di daerahnya di Jakarta, atau ini ada dari Malaysia juga saya lihat, berarti cari halakoh-halakoh itu. Nah, metode klasik ini keistimewaannya tentu syaratnya harus hadir langsung. Nah, hadir langsung tentu kelemahannya kita waktu habis untuk safar dan sebagainya, tapi yakinlah ketika Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk perjalanan mencari ilmu, Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan ketika Bapak Ibu datang ke satu tempat, meskipun sudah ada online-nya, tapi duduk di situ, itu ada sesuatu yang tidak didapatkan dengan online. Meskipun sama saja, apa yang didengar sama, yang didapatkan ilmunya sama, tapi keberkahannya tentu semakin sulit suatu amal itu dikerjakan. Ini kaidah usul fikihnya Bapak Ibu ya, yakni semakin besar pahalanya, dan ketika semakin besar pahalanya semakin besar juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, kelebihan daripada metode klasik, hadir langsung. Sekarang metode modern, ada buku-buku panduan. Contoh buku panduan yang saya rumuskan, atau mungkin buku-buku yang lain, itu metode modern semuanya. Ada metode master, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi sambil gerakan tangan dan sebagainya. Nah, itu juga bagus. Semua metode bagus. Ada metode modern juga yang lainnya, contoh dengan metode otak kanan. Nah, dengan metode otak kanan ini tentu kita lebih fokus kepada mengingat, karena kita sering lupa. Nah, ini yang saya rekomendasikan untuk pemula. Bagi yang pemula ini otak kanan bagus, karena mulai menghafal sesuatu yang mudah. Nah, tetapi nanti ketika murojaahnya, ketika sudah mulai bisa fokus dengan metode otak kanan, baru dengan metode klasik, dengan setoran bacaan, duduk mencari guru dan sebagainya. Tentu kalau sudah mencari guru, kita harus menyetorkan bacaan kita harus membacakan. Nah, ketika untuk pemula, tentu dengan metode-metode yang itu ringan dulu. Dan mulailah dengan metode yang paling mudah. Ya, yassiru wala tu'assiru. Nah, salah satu metode yang paling mudah yang menurut analisa kami yaitu adalah metode otak kanan ini. Insya Allah mudah. Karena otak kanan ini sifatnya sedikit demi sedikit tapi rutin. Nah, jadi sedikit demi sedikit tapi rutin. Misalkan ketika membaca, menghafal sebuah ayat, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 ayat. 2 ayat setelah subuh, 2 ayat setelah duhur, 2 ayat setelah asar, 2 ayat setelah maghrib, 2 ayat setelah isya. Berarti satu hari 10 ayat. Nah, itu ciri khas metode otak kanan. Nanti lihat di makalah di situ bagaimana metode otak kanan ini mengingat awal-awal huruf. Bagi yang sudah menghafal satu surat, ketika berpindah kepada surat yang lainnya, hafalan itu diikat. Nah, diikat ini tentu bagaimana kita mengkorelasikan antara ingatan otak kiri dan otak kanan. Contoh, misalkan menghafal urutan nama surat. Dalam juz amma itu ada 37 surat. Pertama An-Naba, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Nah, 3 surat ini saja nih untuk pemula sudah bingung ini. Mana yang duluan? Tentu otak kanannya bekerja. An-Naba, ingat sesuatu yang memudahkan hafalan. Contoh mengingat nama-nama buah-buahan. Misalkan An-Naba, buah naga. An-Nazi'at, naz, buah nanas. Abasa, apa cara kita mengingatnya? Kalau abasa, jeruk ABC misalkan. Nah, cari suatu kata yang itu membuat kita bisa menghubungkan antara nama-nama surat tersebut. Nah, begitupun menghafal 114 surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Nah, semua itu kita harus mengikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'ahadul Quran, fa innahu asyaddu tafalutan minal ibili fi ukuliha." Ikatlah hafalan, ikatlah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu, hafalan itu sangat cepat mudah lupa. Nah, seperti keledai itu kalau tidak diikat maka cepat lupa. Nah, ini adalah metode klasik yang diajarkan oleh Rasulullah.
Nah, kita gabungkan dengan metode modern. Bagaimana cara kita mengikatnya? Boleh dengan gerakan tangan, jari, sebentar lagi kita praktekkan. Boleh dengan menulis. Ini dipraktekkan di negara Maroko ini. Metode modern di Maroko, mereka menulis apa yang akan dihafal. Nah, ini juga termasuk metode yang sangat bagus. Bagaimana mengikat hafalan dengan menulis. Nah, baik, teori sudah, sekarang kita praktekkan. Bismillah. Kita masuk menghafal surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Setelah ini Al-Baqarah, lalu kita niatkan yang sudah ikut karantina ini alhamdulillah sudah merasakan bagaimana menghafal di Darul Hidayah. Ada beberapa peserta, masih sedikit, insya Allah mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya bisa lebih banyak dan bisa menghafal di tanah wakaf Yayasan Darul Hidayah. Baik, kita praktekkan dari surah Al-Fatihah. Silakan semuanya niatkan ikhlas karena Allah. Ini saya lihat beraneka ragam ya. Saya pernah mengajar mu'alaf juga. Kalau mu'alaf pasti belum hafal Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada surah Al-Fatihah. Boleh dibuka mic-nya dan nanti kalau sudah selesai praktek nanti matikan mic lagi ya. Baik, kita praktekkan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Nah, baik. Ketika membaca a'udzubillah, otak kiri, otak kanan bekerja. Kalau hanya otak kiri, berarti kita hanya membaca saja. Kita tanpa merenungkan, tanpa berharap. Padahal a'udzubillah itu adalah doa. Ya Allah, aku bermohon padamu dari gangguan setan. Maka pastikan kita memohon lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai mengingat ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Nah, ketika kita membaca ayat ini, saya yakin semuanya sudah menghafalnya, tapi bagaimana kita mentadabburinya? Ini kerja otak kanan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang. Jadi terjemahnya dalam proses menghafal, terjemahnya itu tidak kita baca. Yang kita baca hanya ayatnya. Baik, ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita ini sudah mulai memakai metode ya. Kalau masalah substansi semuanya bisa menghafal secara sendiri. Sekarang kita lihat metodenya. Matikan semua mic. Ketika kita mulai membaca sebuah ayat, kalau kita memakai metode klasik, berarti kita harus bagaimana ketika memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, itu kita benar-benar yakin bahwasanya Allah mendengarkan kita karena kita bicara dengan Allah. Nah, ketika membaca dan menghafal alhamdulillahirabbil alamin, Rasulullah mengijazahkan atau mengajarkan para sahabat langsung mengajarkan para sahabat yang lainnya, maka disebut sanad atau ijazah. Satu huruf dalam Al-Quran itu ada sanadnya. Sampai kepada kita ini berbunyi alhamdulillahirabbil alamin, itu ada sanadnya. Kita saja yang langsung sudah menerima lengkap, tapi itu perjalanan yang cukup panjang. 1000 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan sampai kepada kita, itu dijaga dengan sistem sanad. Jadi sanad ini adalah bagaimana ikhtiar para ulama, menjaga Al-Quran sehingga metode klasik ini dipraktekkan di lembaga pendidikan. Setelah membacakan, setelah setoran hafalan, dicatat, diijazahkan. Nah, ini metode klasik yang ternyata itu bagus juga kalau dipraktekkan dalam metode modern. Selanjutnya ayat ketiga. Buka mic semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, nanti setelah selesai, nanti kita ikat hafalannya.
kita tadaburi sedikit. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita ikuti ada sebuah metode yakni dari Imam Ibnul Jazari ketika beliau mengajarkan Al-Fatihah dan mengajarkan 5 ayat surah pertama surah Al-Baqarah, beliau mengijazahkan. Maka saya tiru, kita ikuti metode Imam ini, Imam Ibnul Jazari. Ajastukum hadhihi as-surah surat Al-Fatihah bi riwayati Hafs an Asim. Semuanya jawab qabiltu. Qabiltu. Nah, ini disebut dengan metode pengijazahan. Ini dipakai oleh para ulama-ulama terlebih dahulu untuk menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu setelah dibaca, dihafal, nah nanti kita masuk kepada metode modern. Nanti Bapak Ibu semuanya membacakan kepada saya satu persatu. Nah, maka lahir beberapa konsep sanad. Ada metode sanad Al-Quran yang diambil dengan membaca bersama-sama seperti tadi. Ada yang disetorkan, kepada seorang guru, satu murid. Nah, ini yang kita praktekkan sebentar lagi. Sebentar lagi semuanya membaca kepada saya di grup WhatsApp itu yang sudah dikumpulkan, ada grup juz 1, ada grup juz 30, ada juz 29. Nah, itu semua nanti membacakan kepada saya. Selanjutnya ada metode yang ujian. Kalau ujian ini biasanya para ulama mereka menguji seorang murid. Ketika murid itu mampu membacakan atau menjawab pertanyaan dari syekh, maka murid tersebut diberikan sanadnya. Dan ada yang paling sulit, yang ketiga ini harus mondok dulu. Nah, ini memang terkait pengambilan sanad ada beberapa lembaga pendidikan yang mewajibkan mondok dulu. Nah, itu kembali kepada lembaga tersebut. Ketika mensyaratkan mondok, ya silahkan. Tapi sesuai dengan keadaan. Saya pun ketika mengambil sanad Al-Quran ini dari beberapa guru saya, syekh saya tempuh semuanya. Ada guru, ada syekh yang mempersulit. Contoh, ketika kita membacakan sebuah surat, bahkan 3 bulan baru, itu ada guru yang seperti itu. Bahkan ada guru saya juga yang mempermudah. Nah, itu semua adalah tergantung daripada keadaan, tergantung kepada sistemnya. Kalau sistem di pondok pesantren, biasanya sang guru, sang syekh mewajibkan santrinya untuk mukim. Kalau sekarang sudah ada online seperti ini, tentu ini metode modern. Kita lihat bagaimana banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, bahkan dari Mesir pun itu sudah membuka pengambilan sanad dengan secara online, dengan video dan sebagainya. Nah, ini adalah metode-metode modern yang sudah diadopsi oleh umat Islam saat ini untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Karena sanad itu ada dua macam, ada sanad bacaan, ada sanad hafalan. Sanad bacaan berarti kita menyetorkan bacaan kita kepada guru kita. Sanad hafalan berarti kita menyetorkan hafalan kita kepada guru kita. Nah, tentu ini masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyamakan sanad itu sama, beda. Sanad Al-Quran berbeda dengan ijazah sekolah. Kalau ijazah sekolah itu kita tahu ya, ada ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu ijazah sekolah. Jangan samakan dengan ijazah Al-Quran. Ijazah Al-Quran ini adalah amanah. Ijazah Al-Quran ini ketika seorang ulama, kita lihat bagaimana ulama kita, mereka mendapatkan sanad Al-Quran, mereka semangat mempelajarinya, semakin gigih mempelajari Al-Quran, karena ilmu Al-Quran itu begitu luas. Berbeda dengan ijazah SD, SMP, selesai dapat ijazah, berhenti belajar. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan ijazah hadis. Para ulama mereka mengajarkan Al-Quran,
mereka mengajarkan hadis, mereka mengajarkan tajwid, mereka ajarkan fikih, ada kitab Bulughul Maram, ada Arba'in Nawawi, dan itu semua metode ulama-ulama kita karena mereka adalah pewaris para nabi. Sehingga ketika mereka mengajarkan itu, mereka berikan sanadnya dan ilmu itu terjaga sampai kita. Siapa yang menyangka kitab, misalkan kitab Tuhfatul Atfal yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu masih ada di tangan kita saat ini. Bacaannya sama persis yang beliau ajarkan. Itu karena sanad. Kalau tidak ada sanad, tidak ada ijazah, itu sudah berubah. Mungkin yang baiknya 60 sudah menjadi 62, 63 berubah. Begitupun Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dihafal, Al-Quran itu dipelajari dengan sistem sanad, maka di situ akan mempermudah kita mengetahui sumber aslinya. Dan ini adalah sunnatullah. Apa dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, yang menjaga Al-Qur'an. Maka Allah pilih kita orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an ini, antum semuanya, untuk menjaga Al-Qur'an. Ini adalah takdir Allah, kita dikumpulkan di majelis ini. Ada yang sudah khatam 30 juz dengan saya, ada yang sudah setoran bacaan 30 juz kepada saya, ada yang sudah setoran hafalan juz 30 juz kepada saya. Nah, ini semua adalah berkah Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis ilmu. Meskipun online, kalaupun bisa hadir langsung ke Ponorogo silahkan. Insya Allah setelah Desember ini, mungkin nanti Februari atau Maret, nanti akan kita umumkan lagi kapan kita buka gelombang kedua. Gelombang pertama ini sudah berjalan 10 hari. Insya Allah Allah akan memberikan kita jalan untuk menghafal Al-Quran apapun metodenya. Yang paling penting adalah kita semangat belajar. Kita semangat belajar, mana yang cocok metodenya dengan kita, itu yang kita pakai. Perbanyak hadir di majelis ilmu, pelajari metode-metode yang ada saat ini, ambil benang merah di situ. Ada metode Ustadz Adi Hidayat, metode Taisir, ada metode Ustadz Mahyarudin dan sebagainya. Berbagai macam metode-metode itu pelajari dan sesuaikan dengan diri kita mana yang cocok. Karena kita berbeda-beda, ada yang dengan tipenya audiovisual, ada yang tipenya kinestetik. Nah, ini semua adalah perlunya kita belajar, perlunya kita duduk di majelis ilmu. Tentu yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, setelah ini kita tanya jawab, dan setelah ini setelah tanya jawab agenda kita langsung store bacaan kepada saya, store hafalan kepada saya. Ini sudah ada di grup khusus. Ada yang mulai menyetor dari yang mudah-mudah dulu, silahkan. Dari juz 30 atau juz 1, juz 2, dan barakallahu fikum bertahap. Insyaallah Allah akan memberikan kita kemudahan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ini dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Ali untuk memimpin tanya jawab. Dan barakallahu fikum, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.